kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak. Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu pada sesi transkripsi ini ya. Tujuan yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu tentang area fokus Ibu dalam pengembangannya. Coba sekarang apa yang harus kita mulai? Baik, selamat pagi juga Ibu. Terima kasih banyak atas luang waktu yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya nanti akan melakukan sesi coaching bersama coach saya, Bu. Ya. Di sini saya ingin lebih memahami seperti apa sih kegiatan coaching yang benar itu. Oh ya, siap. Baik, sekarang mari kita bahas tentang apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kompetensi ini. Dalam kompetensi coaching itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu research, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching? Sebelumnya terima kasih banyak Ibu atas pemaparannya tadi. Ya. Nampaknya kompetensi yang ingin saya capai nanti adalah dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Terima kasih atas tadi refleksi yang Ibu berikan untuk saya. Mungkin dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu memerlukan keterampilan yang khusus, dan bagian spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan dan Ibu amati nanti. Baik, di sini saya ingin meminta bantuan dari Ibu untuk nantinya mengamati pada saat saya melakukan coaching dengan coach saya, sehingga terlihat apakah pertanyaan saya ajukan tersebut sudah menggali informasi dari coach tersebut atau belum, seperti itu, Bu. Oh iya, siap. Tapi saya merasa Ibu sudah cukup nyaman dengan cara pemaparan Ibu seperti itu, dan mungkin kesulitan Ibu itu memang benar-benar dalam area pengembangan ya. Nah, apa harapan yang ingin Ibu inginkan dalam observasi yang nanti Ibu akan lakukan? Baik, nantinya saya ingin lebih mampu menggali lagi informasi dari coach saya, sehingga nantinya kita mencapai tujuan, yaitu goalsnya adalah solusi dari permasalahan coach tersebut. Jadi si coachnya nanti mampu menemukan solusinya itu sendiri. Harapannya seperti itu, dengan cara saya menggali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang lebih mendalam terhadap coach seperti itu. Iya. Berarti itu dibutuhkan umpan balik ya Bu ya? Betul. Iya, umpan balik yang akan menjadikan refleksi ya. Nah baik, mungkin dengan memastikan untuk memberikan umpan balik tersebut yang lebih spesifik, sebelum mengakhiri sesi ini, apa yang ingin Ibu sampaikan dan ada yang ingin Ibu tanyakan lagi mungkin? Alhamdulillah, mungkin untuk sesi sekarang atau untuk sesi sekarang ini dicukupkan sekian, Bu. Ya. Oh iya. Cukup sudah. Iya, baik sekali buat Ibu sendiri dan juga buat saya. Dan mungkin dengan menggunakan rubrik penilaian sesi ini, nanti Ibu mempunyai acuan ya, acuan buat observasi. Dan selamat untuk melakukan sesi coachingnya, dan kita mungkin akan bertemu lagi di sesi pasca supervisi. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Selamat pagi Pak Aldi. Ya, bagaimana kabarnya Pak Aldi? Alhamdulillah Bu, baik, saya sekarang. Gimana nih? Kita akan melakukan sesi coaching. Gimana perasaannya Pak Aldi nih? Sebenarnya saya sedikit gugup Bu, soalnya ini pertama kalinya saya di coaching, dan saya merasa ini agak
menyulitkan saya. Iya. Terasa gugup begitu ya? Ya, tidak apa-apa Pak Ali. Merasa begitu hal yang luar biasa. Mari sekarang kita mulai sesi coaching kita dengan santai ya Pak Ali. Jadi relax. Kemudian di sini apa nih kira-kira yang ingin kita bahas pada saat ini? Dengan adanya diskusi ini saya ingin meningkatkan sebenarnya permasalahan saya, polemik yang saya hadapi ini adalah meningkatkan produktivitas saya. Sebenarnya produktivitas saya ini merasa saya banyak permasalahan tapi tidak ada satupun yang terselesaikan gitu. Jadi seperti itu. Nah, terima kasih ya Pak Ali atas keterbukaannya ini terkait produktivitas Bapak di tempat pekerjaan Bapak itu ya. Nah, tidak Pak, untuk Bapak menceritakan lebih spesifik di mana Bapak merasa produktivitas Bapak itu terganggu seperti itu. Saya sering merasa kewalahan ketika ada banyaknya tugas, tapi terkadang saya melakukan tugas itu tidak secara maksimal dan optimal. Kemudian ada hal lain yang muncul dan saya beralih ke tugas yang lain. Kemudian akhirnya banyak tugas yang tidak selesai dan mungkin itu tidak sampai tepat waktu. Karena banyaknya tugas seperti itu, jadi Pak Ali merasa kewalahan. Bagaimana perasaan Pak Ali pada saat situasi seperti itu? Apa yang Bapak rasakan? Nah itu mungkin Bu, saya merasa awalnya frustasi, kemudian merasa kemudian cemas juga Bu. Saya ingin melakukannya semuanya dengan maksimal, tapi malah itu sangat tidak efektif sekali. Jadi seperti itu. Nah, tadi Bapak bilang tidak efektif ya. Nah, sekarang menurut Bapak nih, idealnya seperti apa sih? Harus seperti apa menurut Bapak? Yang saya inginkan ini tugas-tugas yang saya emban itu bisa terorganisir kemudian terselesaikan secara tepat waktu dan tidak mudah teralihkan antara satu tugas yang satu dengan tugas yang lainnya Bu. Jadi satu-satu ya, Ya. satu-satu tugas harus diselesaikan. Kira-kira langkah apa yang mungkin bisa Bapak ambil? Yang saya pernah pikirkan Bu, mungkin nanti akan saya realisasikan itu salah satunya itu saya akan membuat daftar atau rentetan prioritas-prioritas yang harus saya lakukan terlebih dahulu dan mungkin menetapkan waktu khusus untuk mengerjakan tugas itu tanpa ada gangguan. Baik, tapi ada dua ya. Bisa membuat daftar prioritas dan menetapkan waktu khusus. Nah, kira-kira Bapak dari dua opsi tadi, mana yang lebih memungkinkan untuk Bapak terapkan? Yang mungkin untuk sekarang ini saya yang akan saya lakukan pertamanya itu saya akan melakukan membuat dulu daftar prioritas tugas-tugas. Baik, bagus sekali ya. Jadi Bapak akan melakukan hal tersebut. Kemudian bagaimana rencana Bapak untuk memulai menerapkan rencana Bapak tadi? Perkiraan saya akan melakukannya ini mungkin di besokan harinya Bu, akan membuat daftar tugas itu dan mengurutkan itu berdasarkan prioritas-prioritas yang harus dilakukan terlebih dahulu. Baik, jadi ada daftar prioritas terlebih dahulu begitu ya. Nah itu rencana yang sangat baik dan konkret ya Pak Adi. Bagaimana perasaan Bapak tentang rencana yang akan Bapak lakukan ini? Awalnya Ibu saya merasa ini mungkin akan tidak terrealisasi dengan saya memaparkan atau membuat skema prioritas, tapi dengan adanya diskusi kali ini saya merasa nyaman dan saya merasa ini optimis yang akan saya kerjakan. Setidaknya saya punya langkah awal yang terorientasi. Baik ya, bagus sekali Bu. Saya sangat senang mendengar apa yang Mbak Ali barusan sampaikan ya. Kemudian ini nih karena waktunya sudah hampir habis Pak Adi ya, sebelum kita akhiri, apakah ada hal lain lagi yang ingin Pak Adi sampaikan atau Pak Adi ingin bahas pada saat seperti ini? Sepertinya sudah cukup untuk saat ini terlebih dahulu. Terima kasih atas bantuan Ibu telah memberikan
perusahaan atau menjadi batu loncatan saya sebagai sumber diskusi. Alhamdulillah ini telah memberikan pencerahan sedikitnya, dan semoga yang saya lakukan ini akan bersifat berkelanjutan. Alhamdulillah ya, semoga nanti apa yang direncanakan itu berjalan dengan baik, dengan lancar. Nanti saya tunggu Pak Aldi untuk cerita selanjutnya ya. Ya baik, mungkin itu ya Pak Aldi ya. Saya rasa terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Selamat menjalankan kembali aktivitas Pak Aldi. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sesi coaching yang sudah Ibu lakukan. Sekarang gimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Ya, perasaan saya sangat puas. Akan tetapi tadi memang ada sedikit gugup begitu Bu. Dan apakah pertanyaan-pertanyaan tadi sudah masuk pada pertanyaan bobot atau belum, seperti itu? Ada was-wasan seperti itu Bu. Oh, ragu-ragu mungkin. Ya, ragu-ragu. Iya. Terima kasih atas kejujuran Ibu. Setelah menilai sendiri performa kita, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang kita bahas tadi sebelumnya itu gimana? Menurut saya itu sudah cukup menjadi pertanyaan yang berbobot ya, karena dilihatnya dari aspek ini Bu. Pada saat saya memberikan pertanyaan ya terhadap coach saya, terhadap Pak Ali begitu, beliau ada sesi untuk merenung sejenak ya, berpikir sejenak, dan menurut saya itu merupakan pertanyaan yang berbobot yang mana saya bisa menggali informasi yang lebih dalam dari coach saya tersebut, seperti itu. Oh, jadi Anda melihat ekspresinya gitu ya? Nah, kalau begitu yang membuat Anda Ibu ya menilainya itu demi seperti itu gimana tuh? Saya menilai bahwa hasil daripada pertanyaan saya itu sangat menggali, gitu kan, menggali informasi-informasi dari coach sehingga akhirnya kita mendapatkan solusi, coach tersebut mendapatkan solusi untuk permasalahannya itu sendiri. Oh iya, ya, bagus sekali Ibu telah merefleksikannya ya, dan boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh? Iya. Tadi saya mengamati saat Ibu coaching dengan coachingnya, dan bagaimana perasaan yang Ibu alami. Itu adalah pertanyaan yang sangat baik, dan standar dalam Ibu mengajukan pertanyaan itu juga sangat baik dan sangat mendorong ya, sangat mendorong si coach itu untuk melakukan refleksi yang mendalam tentang emosinya. Nah, gimana, dan Ibu itu sangat mendengarkannya itu sangat baik sekali. Alhamdulillah ya Ibu, saya jadi merasa lega telah mendengar penilaian dari Ibu. Saya juga senang karena saya merasa sudah melakukan dengan baik, dan ini memberi saya support kepada diri saya, menjadi yakin bahwa saya akan lebih mengembangkan lagi keterampilan yang ada pada diri saya, terutamanya itu pada pertanyaan berbobot Bu, seperti itu. Ya. Itu sangat sifat yang sangat positif sekali ya. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan lagi, terutama pada saat Ibu menyebutkan coachingnya itu sangat kewalahan tuh dengan permasalahannya. Nah, yang saya amati langsung, Ibu itu tanpa menggali lebih dalam tentang penyebabnya dan perasaannya tersebut, yang sebetulnya itu sangat merujuk ke standar ya Bu ya. Nah, kita juga bisa menggali lebih dalam lagi apa akar dari permasalahannya itu, dan bagaimana menurut Ibu? Iya Ibu, baik. Betul-betul saya mengerti Bu.
Ibu, karena mungkin tadi saya terlalu cepat untuk menggali, untuk apa sih, mencari solusi gitu Iya, kan. iya. Jadi saya berfokusnya ke solusi gitu kan. Jadi pertanyaan saya mungkin terlalu cepat untuk menggali solusi, dan saya setuju bahwa menggali lebih dalam bisa memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada situasi coaching tersebut. Gitu, Nah, Bu. benar Bu, itu yang sangat saya harapkan dari Ibu pada saat tadi, tapi karena mungkin Ibu juga terbawa suasana ya. Betul. Iya, jadi saya menghargai keterbukaan Ibu dan untuk menerima umpan balik ya dari coachingnya. Dari diskusi kita ini, apa yang terbayangkan dan apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Coba. Baik, karena tadi juga ada momen dimana saya terlalu cepat untuk mencari solusi ya Bu ya, Iya, jadi langsung tek begitu. Nah, mungkin di sini saya akan membuat terlebih dahulu daftar pertanyaan penggalian yang bisa saya gunakan sebagai panduan. Jadi saya akan melakukan itu Bu. Kemudian mungkin juga saya bisa berlatih dengan rekan-rekan saya supaya untuk meningkatkan area performa saya tersebut. Iya, itu sangat bagus sekali idenya Bu, bisa dan Ibu bisa laksanakan secepatnya. Kapan tuh Ibu rencananya akan membuat daftar pertanyaan seperti itu? Mungkin besok Bu. Ya, besok, dan saya akan coba menerapkan solusi coaching yang tadi. Oh iya, siap, baik. Itu rencana yang sangat konkret dan saya akan mencatat ya hasil pengamatan dan rencana tindak lanjut dari supervisi akademik ini sebagai bentuk apa yang ingin Ibu sampaikan dari proses supervisi ini. Baik, alhamdulillah sekali ya Bu, dengan saya melakukan supervisi atau berdiskusi dengan Ibu gitu kan. Ya. Ini sangat bermanfaat sekali. Ya, saya mendapatkan umpan balik yang konstruktif, spesifik tentang keterampilan coaching saya, terutama dalam hal mengajukan pertanyaan berbuat. Terlebih saya juga menjadi lebih termotivasi untuk melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu Bu. Iya, benar sekali Ibu. Terima kasih Ibu telah berpartisipasi dengan aktif dalam proses ini dan saya yakin semangat dari Ibu dan keterampilan coaching Ibu itu akan terus meningkat. Ada hal lain yang ingin Ibu akhiri dari sesi ini? Silakan. Saya rasa sudah cukup Bu. Iya. Kalau begitu terima kasih dan semoga sukses dengan rencana pengembangannya dan sampai jumpa sesi berikutnya Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama.